Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Hidayat dari Prodi VKSD dengan nomor induk mahasiswa 857536152. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum 2, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Nah, di sini saya akan melakukan uji karbohidrat terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi bahan makanan mana saja yang mengandung karbohidrat. Adapun alat yang saya gunakan sini alat buku dan alat tulis. Ini larutan kalium iodida atau larutan yodium ya. Piring plastik. Ada pisang iris, ada gula pasir, ada nasi, tahu, putih telur, biskuit, kentang, terigu, dan margarin. Nah, langkah pertama sudah ada semuanya di sini. Selanjutnya kita tetesi menggunakan larutan yodium ini ya. Larutan yodium ini sebanyak 2-3 tetes saja. Baik, kita mulai. Nah, setelah itu kita amati perubahan yang terjadi ya. Di sini sudah nampak. Sepertinya kita perlu bantuan sedikit ya. Kita menggunakan tidak tercampur guys. Nah, baik teman-teman. Setelah diamati ya, di sini tentunya ada perubahan ya yang terjadi di beberapa makanan. Adapun yang tidak mengalami perubahan atau masih tetap sama ya, seperti di telur, tahu, pisang, dan apel itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun di margarin atau mentega juga tidak mengalami perubahan. Adapun yang mengalami perubahan warna setelah diamati, setelah ditetes larutan yodium itu ada biskuit. Di sini berubah menjadi warna hitam. Di sini ada nasi berubah menjadi biru keunguan. Adapun di sini gula berubah menjadi agak sedikit hitam pekat ya. Nah, sedangkan di sini terigu juga mengalami perubahan, di mana larutan yodium yang diteteskan itu berubah menjadi warna hitam. Dan di sini untuk di kentang juga mengalami perubahan, namun tidak semuanya mengalami perubahan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya terigu, biskuit, nasi, gula, dan kentang itu mengandung amilum atau mengandung karbohidrat. Ya, dari sini. Baik, untuk yang kedua kita akan melakukan uji lemak. Adapun tujuan dari uji lemak ini adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu piring plastik, 12 kertas, sampul buku dengan ukuran 10x10, ada minyak, ada susu, minyak, santan, kacang, air, jagung, wortel, pepaya, margarin, seledri, singkong, kemiri, lilin, serta lampu. Dan juga ada alat tulis. Baik. Pertama-tama kita buat dulu. Nah, di sini kita sudah membuat ya ukuran 10x10.
Nah kemudian ya satu lagi bahannya ini ada pipet. Nah kita ambil pipet, kemudian pipet ini kita hisap minyak. Sesudah itu sudah dihisap, tetesan ke atas. Nah di sini sudah dikasih nama ya, kita teteskan. Seret. Baik, sesudah itu simpan. Lalu yang kedua kita ambil pipetnya lagi. Ini pipet baru ya, kita ambil air. Nah kita teteskan. Baik, sesudah itu kita diamkan masing-masing 10 menit ya. Nah, untuk menunggu yang ini 10 menit, kita lakukan praktek pada ke bahan-bahan lainnya. Yang pertama kita akan uji dengan kemiri. Nah, kita ambil kemirinya cukupnya, kemudian kita putar, oleskan selama 10 kali ya. Putar 2, 3, 4. Lanjut yang kedua kita ke margarin. Nah untuk margarin terlebih dahulu kita harus bakar ya. Nah kita turunkan dulu. Nah kemudian kita taruh margarin ini supaya meleleh seperti ini, diamkan sampai benar-benar meleleh. Kita tiup dulu. Nah, kita teteskan di sini. Dua tetes aja ya. Oke. Yes. Ini kita simpan di sini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan ke seledri. Nah, seledri seperti ini. Kita patahkan. Ya, kita gosokkan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, sudah itu kita lanjut ke wortel. Kita patahkan, kita lanjut gosokkan seperti ini. Sudah ke wortel, kita ke biji jagung. Kita ambil segenggam, lalu simpan di sini. Kita gosokkan secara perlahan. Sudah itu kita lanjut ke singkong. Nah, singkong ini singkong yang kering ya. Kita gosokkan. Udah. Sudah itu kita ke kacang tanah. Ambil 5 atau sampai 5 biji, kita gosokkan. Oke, udah. Sudah itu kita lanjut ke mana lagi ya? Nah, lanjut ke pepaya. Kita ambil pepaya. Nah, yang ini kita gosokkan di sini. Oke. 10. Selanjutnya kita ke santan. Nah, untuk santan kita bisa teteskan saja ya, sedikit. Tapi hati-hati jangan sampai. Santan tekan sempurna ya. Lanjut kita ke susu. Sama seperti susu juga kita. Baik, sesudah itu kita diamkan selama 10 menit. Oke? Kita diamkan, kita lihat dan amati. Jika glass center, jika kertas ini berwarna seperti transparan, berarti itu meninggalkan noda atau lemak ya. Sini contoh ini yang air.
Air tidak menunjukkan warna yang transparan di minyak ininya. Berbeda dengan minyak. Ketika ini yaitu agak transparan ya. Nah, selanjutnya kita lihat kemiri. Nah, kemiri di sini agak transparan ya sedikit. Nah, di sini sekarang kita ke margarin. Margarin sama. Nah, di sini meninggalkan bekas transparan. Yang kedua, di sini ada seledri tidak meninggalkan bekas transparan. Wortel juga tidak meninggalkan bekas transparan. Biji jagung tidak meninggalkan bekas transparan. Adapun singkong kering juga tidak meninggalkan transparan. Kacang tanah kering juga tidak meninggalkan bekas transparan. Nah, di sini pepaya meninggalkan bekas agak sedikit transparan ya, sama seperti air. Oh, tidak terlalu transparan ya, pepaya juga tidak terlalu transparan. Nah, kalau santan ini meninggalkan bekas transparan. Dan satu lagi, susu juga meninggalkan bekas agak transparan. Nah, dari kesimpulan praktik ini disimpulkan bahwasanya minyak, kemiri, margarin, santan, dan susu itu mengandung lemak. Selebihnya yang lainnya tidak mengandung lemak. Adapun kesimpulan dari uji lemak ini adalah kita jadi tahu bahan makanan mana saja yang menghasilkan lemak, sehingga kita dapat memilah mana lemak yang baik bagi tubuh kita, mana lemak yang tidak baik bagi tubuh kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.